Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum jami'an. Marhaba kardashim. Kaifa halukum? Nasal senes. Inni bi khair syukran alhamdulillah. Ben im tasyukur edrim kardashim. Taib madian qatalamna lil lughatil arabiyyah al farqu baina fushal arabiyyah wal amiyatul misriyah. Walam fi hadhil maddal jadidah sanata'allamu lughatil arabiyyah yakni al farqu bainal lughatil arabiyyah wat turkiyah. Baik, teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya. Kemarin kita sudah mempelajari yaitu tentang perbedaan bahasa Arab Mesir, bahasa Arab Fusha dan bahasa Amiyah Mesir. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu tentang perbedaan al-farqu bainal arabiyyah wa turkiyah, yaitu tentang perbedaan tentang bahasa Arab dan bahasa Turki. Teman-teman sekalian, dulu sebelum saya mempelajari bahasa Turki, saya kira bahwasanya bahasa Turki dan bahasa Arab itu sama. Ternyata setelah kita pelajari, ternyata bahasa Turki dan bahasa Arab itu sangat berbeda, ya. Jangankan Turki, Mesir dan Arab saja sudah berbeda, ya. Nah, untuk bahasa Turki ini sendiri memiliki bahasa yang berbeda baik dari segi alfabet dan pengucapannya, ya. Kalau bahasa Arab dan bahasa Mesir di dalam alfabet hampir mirip, cuman ada beberapa huruf yang berbeda cara membacanya, ya, baik dari cara bacaan dan maupun alfabet. Namun di Turki ini ia tidak hanya berbeda di dalam ucapan tapi berbeda juga dengan tulisan, ya. Karena Turki ini memiliki alfabet tersendiri. Bahkan Turki ini alfabetnya lebih cenderung kepada alfabet bahasa Indonesia. Namun di dalam bahasa Turki ini ada beberapa alfabet yang tidak kita temukan di dalam alfabet bahasa Indonesia, teman-teman sekalian. Nah, di sini saya akan membedakan antara bahasa Arab dengan bahasa Turki. Di sini saya sudah memberikan beberapa contoh, ya. Kemudian contoh tersebut saya buat dengan makna yang sama dengan perbedaan bahasa antara Arabiah dan Turki, ya. Nah, baik teman-teman sekalian, kita langsung ke contoh saja agar teman-teman semua dapat mengetahui antara perbedaan al-farqu bainal arabiyyah wa turkiyah secara signifikan, ya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam bahasa Arab ketika kita mengucapkan halo, ya, kita bisa mengatakan yaitu marhaban. Taib marhaban. Kulu jamatan marhaban, ya. Al makna yakni halo, ya. Nah, sedangkan di dalam bahasa Turki kita menyebutnya yang tadi yang marhaban menjadi merhaba. Ingat, beda, bukan marhaban tapi merhaba. Kalau kita pikir-pikir lagi, hampir mirip marhaban dengan merhaba, karena bahasa Turki ini merupakan bahasa serapan yang diambil dari bahasa Arab, ya. Kemudian dialihkan kepada bahasa Turki menjadi bahasa Turki, ya, atau ya. Marhaban menjadi merhaba. Marhaban menjadi merhaba. Artinya adalah halo. Kemudian sobaul khair, ya. Sobaul khair artinya adalah selamat pagi, ya. Jika orang Arab mengucapkan sabahul khair, maka kita bisa menjawabnya yaitu sabahun nur, ya. Sabahul khair kita jawab sabahun nur, ya. Nah, di dalam bahasa Turki yaitu gunaydın. Nah, teman-teman sekalian bisa memperhatikan di papan tulis ini, ya, unzurat tamujada laha risaburo. Perhatikan di papan tulis ini, saya harap teman-teman bisa melihatnya, ya. Nah, gunaydın di sini alfabetnya seperti Indonesia, cuma ada dua huruf yang berbeda, ya, cara bacanya. Pertama di sini A ada U yang bertitik dua, kemudian ada I yang sama seperti di Indonesia, namun bacaannya berbeda di dalam bahasa Turki. Baik, saya ingin membahas yaitu tentang U dulu. Nah, di dalam bahasa Turki huruf U itu ada dua macam bentuknya. Ada U yang biasa seperti di Indonesia, kemudian ada U yang bertitik. Nah, apabila U, ya, yang tidak ada titik maka itu dibaca U. Ya,
sama seperti Indonesia. Tapi apabila ada u yang bertitik, contohnya ini tadi Unaiden, maka u ini ya cara membacanya yaitu lidah ditempelkan pada gigi ya, ditempelkan pada gigi bagian atas ya, lidah ditempelkan pada gigi atas bagian kiri dan kanan. Jadi u bukan u tapi u. Lidah ditempelkan ke gigi atas bagian kiri dan kanan. U. Jadi bukan gu tapi gu. Sedangkan i di dalam bahasa Turki ada dua, ada i yang bertitik dengan i yang tidak bertitik. Nah, kalau i yang bertitik itu maka dia dibaca i pada contoh ikan, i ya. Tapi jika i yang tidak menggunakan titik maka dia dibaca ya, bukan tapi karena beda lagi. Contohnya gini, bahasa Turki apa kabar? Nasılsınız, tulisannya nasil sinis ya. Tulisannya kalau kita baca secara alfabet Indonesia pasti kita akan membaca nasil sinis ya. Nah, ini contohnya saya tuliskan di sini. Nah, nasil sinis. Ya, kita pasti akan membaca nasil sinis jika alfabet Indonesia. Tapi di dalam Turki i ini bukan i yang tidak ada titik, bukan i tapi Jadi nasil sinis, bukan nasil senes tapi nasil sinis karena huruf memiliki huruf yang khusus lagi. Nah, günaydın artinya selamat pagi. Baik, sekarang kemudian kita beralih kepada contoh yang kedua yaitu masaul khair. Nah, masaul khair artinya adalah selamat sore ya. Atau bisa kita jawab dengan masaun nur ya jika kita ingin menjawabnya. Nah, di dalam bahasa Turki selamat sore yaitu disebut dengan i akşamlar. Perhatikan teman-teman, karena di dalam bahasa Turki ini ada beberapa alfabet yang tidak mirip seperti alfabet Indonesia, yaitu ada S yang berekor. Di dalam alfabet Turki ada S biasa dan ada S yang berekor. S yang biasa dibaca seperti S pada kalimat sakit, seperti itu ya. Tapi S yang ada berekor itu dibaca seperti pada kalimat syal atau syekh. Jadi S Y seperti itu ya. Jadi syekh, S Y E, syekh ya. Kalau Indonesia syekh atau syal. Jadi i akşamlar, bukan aksamlar tapi i akşamlar. Oke, paham sampai sini? Kemudian contoh yang ketiga adalah lailatun sa'idah. Ya, artinya adalah selamat malam, atau kita juga bisa menjawabnya dengan jika ditanya lailatun sa'idah, sa'idatun mubarakah ya. Lailatun sa'idah, selamat malam, maka di dalam bahasa Turki disebut dengan i geceler. Ingat, di dalam bahasa Turki ya ada C yang dibaca seperti C, ada C yang dibaca seperti J. Apabila ada C ya, ada C yang berekor. Apabila C berekor maka dia dibaca dengan C. Tapi apabila dia C ya sama seperti alfabet Indonesia maka dibaca dengan J. Seperti contoh kalimat jari ya. Jadi ketika kita membaca bukan i geceler tapi i gejeler. Kayak terima kasih, contoh orang mengucapkan teşekkür ederim ya. Rica ederim. Bukan tulisannya kalau kita membaca secara Indonesia mungkin rica ederim, tapi dalam Turki rica ederim. Ya, seperti itu. Jadi i geceler. Lailatun sa'idah. Kemudian terakhir adalah syukron. Syukron ya merupakan bahasa Arab yaitu artinya terima kasih. Nah, di dalam bahasa Turki terima kasih yaitu teşekkür ederim.
Lihat hurufnya U tadi yang titik 2 sudah kita bahas, ada S yang berekor. S yang berekor sudah kita bahas juga ya, yaitu dibaca sye. Jadi tasyakur ederim. Artinya adalah terima kasih ya. Baik, sampai di sini saya rasa sudah paham ya. Jika tidak paham silakan komentar pada kolom komentar di bawah ini. Yang pastinya inilah al-farqu bainal arabiyyah wa turkiyah penjelasannya. Setidaknya secara perspektif umum kita sudah dapat membedakan bahwasannya al-farqu bainal arabiyyah wa turkiyah itu sangat berbeda dan tidak bisa kita samakan ya. Mungkin bagi kita yang belum belajar bahasa Turki, kita suka mengira bahwasannya bahasa Turki itu sama seperti bahasa Arab, namun sangat beda ya. Pertama tadi ada marhaban di dalam bahasa Turki, merhaba, sobaul khair di dalam bahasa Turki, gunaydın, masaul khair di dalam bahasa Turki, i akşamlar, kemudian lailatun sa'idah di dalam bahasa Turki, i geceler ya. Kemudian terakhir kalimat bahasa Arab syukron di dalam bahasa Turki, tasyakkur ederim. Nah, baik teman-teman, sekian. Saya harap semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Setidaknya teman-teman sudah mendapatkan pandangan secara umum ya, bisa membedakan antara al-farqu bainal arabiyyah wa turkiyah. Baik, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Selebihnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Syukron katsiron. Tasyakkur ederim. Tasyakkur ederim artinya terima kasih dalam bahasa Turki ya. Baik, pastinya semoga ini bermanfaat ya. Saya akhiri, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.